Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan hari ini adalah hari 8 saya DCA di altcoins. Ya, of course kalian bisa langsung lihat hasilnya seperti apa. Masih kebanyakan merah, tapi nggak apa-apa. Apapun hasilnya, apapun kondisinya, market jungkir balik seperti apapun, tetap DCA, tetap buy ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke next part, yaitu outlook Bitcoin dan juga setiap altcoins yang saya pegang. Oke, langsung aja ke outlook Bitcoin. Kita mulai dari weekly chart. Oke, weekly terlihat stochastic-nya masih crossing down, jadi masih belum menarik. Posisi juga masih relatif berada di atas. Lanjut ke secara daily. Ya, secara daily juga masih netral ya. Posisinya di tengah. Dan juga lanjut ke secara 4 hour ya. 4 hour netral ke tidak menarik karena posisinya berada di tengah dan juga crossing down ya. Ada potensi retest ke area sekitar 67.000 dan juga terakhir secara 1 hour ya. 1 hour mendekati menarik ya. Relatif menarik, tapi overallnya masih belum begitu menarik. Oke, lanjut ke Fear and Greed Index ya. Again, kalau kuning setelah halving berarti ini masih menarik. Kalau hijau muda berarti netral. Kalau hijau tua atau extreme greed udah harus lebih hati-hati. Oke, jadi sementara ini posisinya adalah di sekitar kuning dan hijau muda. Jadi spektrum dari menariknya itu masih ya relatif netral menarik ya. Oke, lanjut ke Google Trends Crypto ya. Sekarang berada di posisi 24 ya, turun. Yang artinya masih menarik untuk DCA. Akan tidak menarik apabila sudah menyentuh di angka sekitar 50 sampai 100. Ya, lanjut ke Venry ya, kita refresh dulu. Mulai dari weekly, Venry masih relatif mendekati menarik tapi masih netral karena stochastic-nya crossing down ya. Lanjut ke daily. Daily menarik karena sudah di bawah 20 ya stochastic-nya. Ada potensi retest ke sekitar area 0,16 dan juga lanjut ke 4 hour. 4 hour juga menarik. Masih sama outlook-nya seperti one day ya. Ada potensi retest ke area 0,16 lagi dan terakhir secara 1 hour. Menarik ya. Masih sama potensi retest-nya ke sekitar 0,16 dan sementara ini masih menarik, stokastiknya akan berubah menjadi cantik ya. Oke, lanjut ke GMT. Sementara nih GMT masih stokastik crossing down, tapi posisinya menarik karena berada di bawah 20. Ada potensi retest ke sekitar area 0,17. Lanjut ke one day ya. One day sementara ini menarik juga ya. Menarik karena stokastiknya berada di bawah. Lanjut ke 4 hour. 4 hour juga relatif menarik meskipun crossing down. Kalau kita zoom out tadi, again, course masih ada potensi retest ke area 0,016 atau 0,1. Dan juga terakhir secara 1 hour menarik ya karena berada di bawah ya. Posisinya berada di bawah 20. Overall GMT menarik semua. Lanjut ke Render. Render sementara ini posisinya masih relatif belum begitu menarik. Ada potensi retest ke sekitar area 0,5. Maksudnya 7,434 ya. 0,5 dari Fibonacci retracement-nya. Oke, lanjut ke secara daily ya. Secara daily ada potensi turun ke sekitar area 7,4 sama. Tapi secara stochastic-nya of course relatif menarik ya. Karena sudah mendekati area 20 ya. 4 hour. Stochastic crossing down. Tapi posisinya again sama. Menarik ya. Potensi drawdown atau potensi turun ke sekitar area 7,4 atau 7,3 masih sama. Dan terakhir secara 1 hour. 1 hour menarik. Ini altcoins kayaknya nih 3 yang saya sudah analisa nih. Venry, GMT, Render masih menarik ya. Lanjut ke Manta. Altcoins favoritnya para komunitas. Ya, kita mulai dari weekly ya. Kita mulai dari weekly. Weekly menarik meskipun crossing down, ada potensi retest lagi ke sekitar area 1,483. Lanjut ke secara daily. Wow, daily akhirnya udah mulai turun ya Manta ya. Udah mulai menarik ya. Sementara ini menarik. Stochastic berada di sekitar 20 dan retestnya sekitar area berapa ini? Oh, sama ya, 1,4 sekian. Dan juga secara 4 hour. 4 hour ada potensi retestnya ke area yang sama. Stochasticnya sudah mau menarik meskipun crossing down. Tidak semenarik altcoins yang sebelumnya saya coba analisa, Venry, GMT dan juga Render. Dan juga terakhir secara 1 hour. 1 hour Manta terlihat relatif menarik ya karena posisinya berada di bawah. Jadi overall ini altcoins masih menarik ya. Oke, lanjut ke QNT. Kita refresh dulu. Kita mulai dari weekly. Weekly masih menarik ya. Meskipun menarik melulu, tapi kok diskon melulu ya. Lanjut aja ke one day. Ya, one day sementara ini juga. Oh, one day masih netral ya. Netral atau tidak menarik karena stokastiknya masih crossing up dan lebih dekat ke area 80. Oke, lanjut ke 4 hour. 4 hour relatif tidak menarik. Tumben-tumbenan ini ya. Tumben-tumbenan QNT biasanya menarik, tapi ini untuk saat ini masih belum menarik ya karena posisinya berada di atas 80. Oke, terakhir secara 1 hour juga tidak menarik. Jadi overall masih netral ke tidak menarik ya QNT secara stokastik karena ini favorit saya. Favorit indikator saya. Lanjut ke H-bar, kita refresh dulu ya. Kita mulai dari weekly ya.
dari weekly H-bar masih relatif mendekati menarik karena posisi stokastisnya mendekati area 20 ya. Dan juga lanjut ke one day ya. One day juga sama ya. Outlook-nya sama seperti yang weekly. Lanjut, secara 4 hour relatif mendekati menarik, dan terakhir secara 1 hour menarik. Oke, lanjut ke Anchor ya. Anchor kita mulai dari secara weekly ya. Secara weekly Anchor masih relatif hampir menarik, ada potensi retest ke area sekitar 0,3 sampai 0,28 ya. Dan juga lanjut ke secara one day ya. One day juga mendekati menarik karena posisi stokastisnya mendekati 20 ya. Lanjut ke sekitar 4 hour. 4 hour Anchor sementara ini masih relatif netral ya. Meskipun lebih dekat ke 20 tapi terlihat stokastisnya crossing down. Oke, lanjut ke 1 hour. 1 hour terlihat masih relatif menarik, tapi overall pokoknya menarik ya. Altcoins masih berada di area yang menarik ya. Oke, lanjut ke Ethena. Kita mulai dari weekly. Oke, karena masih baru, jadi masih belum terbentuk. Lanjut ke secara daily. Daily sudah mulai menarik ya. Ada potensi retestnya paling ke sekitar area sini. Ini demand area yang lumayan besar. Kita draw dulu di sini, ya sekitar area ini. Dan juga lanjut ke 4 hour. 4 hour relatif menarik. Ada potensi retestnya ke sekitar area ini. Oh, di kotak yang saya, di persegi panjang yang sudah saya buat sekitar area sini. Dan juga terakhir secara 1 hour menarik. Ya overall masih serba menarik ya altcoins. Oke, lanjut ke Tensor ya. Tensor secara weekly belum terbentuk. Kita lihat secara daily. Daily mulai terlihat menarik, ada potensi retestnya ke sekitar area di bawah golden ratio ya, yaitu sekitar area yang coba saya draw di area rectangle sini ya. Oke, tapi secara stochastics daily of course masih menarik. 4 hour juga sama menarik, retestnya juga masih sama, 1 hour juga menarik. Oke, itu semua dari saya, dan if you like this channel, please don't forget to like, comment, subscribe, connect me on LinkedIn, sawer saya di saweria.co/markovcornelius, and see you again on the next video. Bye.